Penistaan agama dialihkan isunya. Iya, iya. Itu paling tidak muncul. Iya. Pilkada dialihkan isunya. Itu kelihatan. Kriminalisasi tokoh-tokoh dialihkan isunya. Baik. Loh, ketika itu terjadi apa yang sedang kita lihat? Ini bukti bahwa yang namanya kekuatan hukum menjadi sekedar alat. Yang mesti kita lihat tema besarnya dulu. Ya. Tema besarnya adalah ini demokrasi korporasi. Dan kalau sudah demokrasi korporasi artinya korporasi yang bermain dengan pemegang saham atas demokrasi, artinya dengan partai politik. Tema besar yang saya bangun dalam melihat seperti ini sejak 2002 untuk masuk ke 2004 dan ke 2009 serta ke 2014 itu adalah demokrasi korporasi. Sepanjang hidupnya seperti itu, sepanjang itu korupsi nggak pernah selesai. Itu tema besar pertama. Saya ulang, namanya demokrasi korporasi. Nah karena itu kita bedah dua-duanya. Kita bedah korporasinya, kita bedah demokrasinya. Nah, yang tidak terungkap ke publik adalah pengalaman pribadi saya. Sebelum kasus ini terungkap, ada sebuah korporasi secara tidak sengaja mengundang saya. Dan ternyata bicaranya EKTP. Dalam pembicaraan itu yang terjadi adalah persaingan antara korporasi untuk mendapatkan proyek ini. Antar vendor berarti? Iya. Tapi siapa sekarang korporasi itu? Korporasi itu adalah mereka yang bergerak di security printing. Oke. Itu dulu yang mesti tahu. Nah ketika kita masuk security printing langsung ketahuan. Karena security printing berkualitas tinggi di Indonesia hitungan jari tangan. Oke. Itu dari kuncinya. Nah dari sana kita bisa telusuri pertarungan di antara security printers ini. Itu dengan siapa dan bagaimana mainnya. Kalau modus operandinya nggak baru, biasa-biasa aja. Ada nggak luar kaitan, biasa. ada kaitan antara vendor dengan para politisi yang menentukan anggaran di DPR? Nah, itu kan di demokrasinya. Jadi pertama adalah persoalan permainan di tubuh korporasi, lalu bermain dengan yang namanya Kemendagri, dengan yang namanya di Banggar, dengan namanya partai politik. Nah ketika Anda menggeser dengan istilah ini menjadi oknum, maka dia kehilangan analisa ke dalam kelembagaan. Karena tadi demokrasinya adalah demokrasi partai. Artinya ketika Anda mengambil judul siapa yang terima, mestinya Anda melihatnya pada lembaga. Jadi jangan melihat nama-nama orang tersebut. Sudah terbukti, bukan sudah terbukti lah, sudah muncul ke permukaan sejumlah nama membantah. Ya. Ketika sejumlah nama membantah, maka ada dua cara melihatnya. Cara pertama adalah telusuri aliran dana. Suka tidak suka. Nah untuk masuk telusuri aliran dana buat saya, bahkan saya mundur selangkah kalau saya. Saya mundur selangkah dalam pengalaman saya melihat kasus seperti ini, saya akan gunakan yang namanya investigative audit. Oke. Jadi pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah KPK nggak punya ini, cuman audit umum yang KPK punya. Ya. Makanya KPK dianggap bikin narasi. Karena dia tidak punya namanya investigasi audit. Sehingga dia tidak bisa melakukan penelusuran dana. Di situ kelemahan. Buat saya itu kelemahan. Makanya KPK dilemahkan. Dilemahkan dengan sederhana. Mereka melakukan narasi namanya. Di dalam cerita, di dalam data yang kita punyai, dikatakan bahwa penyerahannya dilakukan secara cash begitu. Anda yakin dengan model penyerahan secara seperti itu dapat dilakukan audit investigasi? Suka tidak suka, setuju tidak suka, cash itu cuma salah satu cara untuk menghilangkan jejak. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada uang besar yang masuk dalam cash ke dalam seseorang, itu tetap bisa ditelusuri. Siapa yang terima cash, larinya kemana saja masih bisa didapat. Ketika saya sebagai auditor, 3-5 lapis ke bawah itu masih kita bisa selidiki. Mudah kok, asal bisa ngelihat. Orang bilang, sebentar, saya ambil contoh adalah kasus Bank Senturi. Katanya karena diambil tunai, itu nggak bisa diselidiki. Siapa bilang bisa kok. Sama juga dulu namanya Bank Bali, diambil tunai, bisa kok. Aliran dananya diambil gitu posisinya. Sepanjang kita memang mau melakukannya poinnya. Jadi ketika kita bilang ini diambil tunai, kita masih bisa ambil. Siapa yang terima? X tunai. X itu punya rekening di mana? Itu bisa ditelusuri kemana larinya. Artinya dengan menggunakan data PPATK sebetulnya bisa ketahuan kemana muara dari itu uang cuma aliran dana satu sisi, itu kan objeknya. Subjeknya juga diuber. Nah ketika subjeknya membantah, sejumlah subjek membantah, itu berarti terbukti di situ. Belum ada audit khusus atas itu, gitu loh ngelihatnya. Dari situ buat saya, benar ketika orang menunjuk bahwa kasus ini narasi. Masuk ke asas praduga tidak bersalah ketemunya, gitu ngelihatnya. Praduga bersalah tadi kata Bang Yoris. Ketemunya di situ. Tapi ada lagi yang mesti dilihat dalam kerangka itu. Yang mesti kita lihat adalah, apakah memang ini membuktikan pemerintah sungguh-sungguh memberantas itu. Dalam pandangan saya, kasus EKTP muncul, itu kasus pengalihan minimal 3 isu. Apa saja? Penistaan agama dialihkan isunya. Itu paling tidak muncul. Pilkada dialihkan isunya. Itu kelihatan. Kriminalisasi tokoh-tokoh dialihkan isunya. Loh, ketika itu terjadi apa yang sedang kita lihat?
Ini bukti bahwa yang namanya kekuatan hukum menjadi sekedar alat untuk bermain-main dalam sebuah isu yang sesungguhnya tidak menyelesaikan akar masalah. Ketemu lagi Digunakan tema untuk besarnya. menekan gitu ya. Tema besarnya Oke. adalah Anda tidak mampu menyelesaikan demokrasi korporasi. Oke. Nabraknya sistem berarti. Baik, Gitu ngelihatnya. nanti kita lihat.